Bismillahirrahmanirrahim. Saya Santi Susanti, PAUD semester 4, STIP Persis Bandung. Di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Psikolog Perkembangan Anak yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di antaranya ada tentang hereditas. Setiap individu dilahirkan dengan hereditas atau pewarisan dari orang tuanya, baik menyangkut fisik dan psikis yang terbentuk sejak masa konsepsi atau pembuahan opum sperma. Hereditas atau pewarisan bersifat bawaan dan memiliki potensi berkembang. Sejauh mana perkembangan itu terjadi tergantung pada kualitas hereditas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Setiap individu memulai kehidupannya sebagai organisme bersel tunggal dengan bentuk kurang lebih 1/200 inci atau 1/80 cm yang merupakan perpaduan antara sel telur dan sperma. Setelah terjadi pembuahan, maka terjadi perpaduan kromosom menjadi 48 pasang yang kemudian diikuti oleh pembelahan diri menjadi 2 organisme yang ada akhirnya hanya 1 organisme yang berhasil hidup dan menjadi seorang anak. Selanjutnya prinsip penurunan pada hereditas. Prinsip penurunan pada hereditas ada 4. Yang pertama, reproduksi. Reproduksi adalah penurunan sifat-sifatnya hanya berlangsung melalui sel benih. Yang kedua, konformitas atau keseragaman. Proses penurunan sifat akan mengikuti pada jenis generasi sebelumnya, misalnya anak akan menurunkan sifat ibu bapaknya. Yang ketiga, variasi. Jumlah gen dalam setiap kromosom sangat banyak, maka kombinasi gen-gen pada setiap pembuahan akan mempunyai kemungkinan yang banyak, sehingga penurunan sifat terjadi karena ragam. Misalnya pada adik kakak mempunyai karakter yang berbeda. Yang terakhir, regresi filal. Regresi filal adalah penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata. Turunan sifat diambil rata-rata antara dari ibu atau bapaknya. Selanjutnya, lingkungan perkembangan. Lingkungan perkembangan menurut Siglema dan Schaffer tahun 1995, berbagai peristiwa, situasi atau kondisi di luar organisme yang diduga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan perkembangan terdiri dari lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar janin sebelum lahir. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi seluruh manusia yang secara potensial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan perkembangan siswa merupakan keseluruhan fenomena fisik atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan siswa yang meliputi keluarga, sekolah, kelompok sebaya. Hubungan antara manusia dengan lingkungan bersifat saling mempengaruhi. Selanjutnya tentang lingkungan perkembangan. Lingkungan perkembangan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menurut F.J. Brown adalah dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah atau keturunan, atau marga dalam arti sempit adalah orang tua dan anak. Menurut Dadang Hawari, perubahan sosial budaya saat ini menyebabkan perubahan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk keluarga, yang merupakan konsekuensi globalisasi, modernisasi, industrialisasi, dan iptek. Perubahan terjadi akibat adanya pergeseran pola hidup yang semula bercorak sosial, religius ke pola individual, materialistis, dan sekuler. Dalam keluarga modern terjadi perubahan cara mendidik anak dan remaja.
Keluarga cenderung memberikan banyak kelonggaran dan serba boleh kepada anak. Selanjutnya tentang lingkungan perkembangan. Dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga diantaranya ada fungsi biologis. Fungsi biologis contohnya pangan, sandang, pangan dan pakan, hubungan seksual suami istri, reproduksi atau pengembangan keturunan. Yang selanjutnya fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis adalah ayah memiliki kewajiban utama untuk menafkahi anggota keluarganya. Yang ketiga fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Pendidikan menyangkut penanaman, pembimbingan, pembiasaan nilai-nilai agama, budaya, dan keterampilan. Yang selanjutnya fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi adalah keluarga sebagai faktor penentu yang mempengaruhi kualitas generasi sebagai miniatur masyarakat yang mensosialisasikan nilai-nilai masyarakat. Yang selanjutnya fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan sebagai pelindung dari gangguan, ancaman atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Yang terakhir fungsi agama atau religius. Keluarga sebagai penanam nilai-nilai agama kepada anak-anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar. Nilai agama merupakan landasan fundamental dalam keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Santi Susanti, PAUD semester 4, STIP Persis Bandung. Di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Psikolog Perkembangan Anak yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di antaranya ada tentang hereditas. Setiap individu dilahirkan dengan hereditas atau pewarisan dari orang tuanya, baik menyangkut fisik dan psikis yang terbentuk sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum sperma. Hereditas atau pewarisan bersifat bawaan dan memiliki potensi berkembang. Sejauh mana perkembangan itu terjadi tergantung pada kualitas hereditas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Setiap individu memulai kehidupannya sebagai organisme bersel tunggal dengan bentuk kurang lebih 1/200 inci atau 1/80 cm yang merupakan perpaduan antara sel telur dan sperma. Setelah terjadi pembuahan, maka terjadi perpaduan kromosom menjadi 48 pasang yang kemudian diikuti oleh pembelahan diri menjadi 2 organisme yang ada akhirnya hanya 1 organisme yang berhasil hidup dan menjadi seorang anak. Selanjutnya prinsip penurunan pada hereditas. Prinsip penurunan pada hereditas ada 4. Yang pertama, reproduksi. Reproduksi adalah penurunan sifat-sifatnya hanya berlangsung melalui sel benih. Yang kedua, konformitas atau keseragaman. Proses penurunan sifat akan mengikuti pada jenis generasi sebelumnya, misalnya anak akan menurunkan sifat ibu bapaknya. Yang ketiga, variasi. Jumlah gen dalam setiap kromosom sangat banyak, maka kombinasi gen-gen pada setiap pembuahan akan mempunyai kemungkinan yang banyak, sehingga penurunan sifat terjadi karena ragam. Misalnya pada adik kakak mempunyai karakter yang berbeda. Yang terakhir, regresi filal. Regresi filal adalah penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata. Turunan sifat diambil rata-rata antara dari ibu atau bapaknya. Selanjutnya, lingkungan perkembangan. Lingkungan perkembangan menurut Siglema dan Schaffer tahun 1995
berbagai peristiwa, situasi, atau kondisi di luar organisme yang diduga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan perkembangan terdiri dari lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar janin sebelum lahir. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi seluruh manusia yang secara potensial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan perkembangan siswa merupakan keseluruhan fenomena fisik atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan siswa yang meliputi keluarga, sekolah, kelompok sebaya. Hubungan antara manusia dengan lingkungan bersifat saling mempengaruhi.